Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak dosen, Bapak Hendra Wijaya, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi saya yang berjudul Perubahan Hidup Akibat Kemajuan Teknologi. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Manusia pada awalnya tidak mengenal konsep teknologi. Kehadiran manusia purba pada masa prasejarah hanya mengenal teknologi sebagai alat bantunya dalam mencari makan, alat bantu dalam berburu, serta mengolah makanan. Alat bantu yang mereka gunakan sangatlah sederhana, terbuat dari bambu, kayu, batu, dan bahan sederhana lainnya yang mudah mereka jumpai di alamnya. Namun, seiring berkembangnya zaman, perubahan sosial pasti terjadi. Apa sih perubahan sosial itu? Para sosiolog atau antropolog mempunyai pendapat yang berbeda mengenai perubahan sosial. Di antaranya, yang pertama, Gilin. Gilin mengartikan perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, dan ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Ada juga pendapat dari Larson dan Rogers mengemukakan pengertian tentang perubahan sosial yang dikaitkan dengan adopsi teknologi, yaitu perubahan sosial merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam suatu bentangan waktu tertentu. Pemakaian teknologi tertentu oleh suatu warga masyarakat akan membawa suatu perubahan sosial yang dapat diobservasi lewat perilaku anggota masyarakat yang bersangkutan. Analisis saya untuk perubahan pola hidup akibat kemajuan teknologi. Dahulu, para petani di lingkungan tempat tinggal saya masih menggunakan bantuan tenaga hewan dalam mengerjakan atau membajak sawahnya, dan juga dibantu oleh tetangga dalam menanam padi atau tanaman lainnya. Namun, saat ini dengan berkembangnya teknologi, para petani telah menggunakan traktor dalam membajak sawah dan juga sudah menggunakan mesin perontok padi untuk mengolah hasil panennya seperti kombain atau alat-alat lainnya. Perkembangan bukan hanya di bidang pertanian saja, teknologi yang berkaitan dengan komunikasi ikut berkembang pesat. Dahulu, apabila ingin berkomunikasi jarak jauh, memerlukan waktu yang sangat lama. Akan tetapi, alat komunikasi saat ini sudah sangat canggih. Misalnya, telepon seluler yang saat ini satu orang tidak hanya memiliki satu alat komunikasi. Bahkan sekarang, anak usia remaja, bahkan yang masih anak-anak sekalipun telah mengenal apa itu Facebook, email, Twitter, dan lain sebagainya. Itulah contoh-contoh perubahan pola hidup manusia akibat kemajuan teknologi. Pola hidup manusia selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Kehidupan yang semakin modern membawa manusia pada pola perilaku yang unik, yang membedakan individu satu dengan individu yang lain dalam persoalan gaya hidup. Bagi sebagian orang, gaya hidup merupakan suatu hal yang penting karena dianggap sebagai sebuah bentuk ekspresi diri. Pola hidup yang merupakan pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain, yang berfungsi dalam interaksi dengan cara-cara yang mungkin tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang hidup dalam masyarakat modern. Peran teknologi dalam mempengaruhi perubahan pola hidup manusia bukanlah sebuah hal yang perlu dipertanyakan lagi. Manusia tidak akan mampu hidup tanpa teknologi. Seperti contoh, manusia purba misalnya telah lama mengenal teknologi sebagai alat bantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebanyakan teknologi itu terbuat dari bahan-bahan atau materi yang sangat sederhana.
Teknologi dapat menyatukan masyarakat, dapat pula memisahkan masyarakat. Ada 4 perubahan kecenderungan berpikir yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi, yaitu pertama, tumbuhnya reifikasi, yaitu anggapan bahwa yang semakin luas dalam kenyataan harus diwujudkan dalam bentuk-bentuk lahirnya dan diukur secara kuantitatif. Kedua, manipulasi, yaitu kemampuan manipulasi yang tinggi bagi kerangka berpikir manusia yang disebabkan kemampuan teknologi dalam mengubah dan mengolah benda-benda alamiah menjadi sesuatu yang bersifat artifisial demi memenuhi kepentingan manusia. Ketiga, fragmentasi, yaitu adanya spesialisasi dalam pembagian kerja yang akhirnya menuntut profesionalisme dalam dunia kerja. Keempat, individualisasi yang dicirikan dengan semakin renggangnya ikatan seseorang dengan masyarakat dan semakin besarnya peran hidup dalam tingkah laku sehari-hari. Baiklah kawan-kawan, itu saja analisis dan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.